Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya 12 AKL dan 12 BDP, terutama kelas 12 BDP yang hari ini selamat bergabung kembali untuk pembelajaran jarak jauh setelah kalian kemarin-kemarin melaksanakan prakrin di dunia usaha dan dunia industri. Semoga kabar kalian pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum Ibu memulai materi pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, untuk 12 akuntansi, keuangan lembaga, dan bisnis daring pemasaran, kalian bisa lihat materi hari ini. PDF-nya atau uraian materinya bisa kalian lihat di Google Classroom, dan materinya, penjelasannya bisa kalian lihat di YouTube channel sekolah. Dan nanti jangan lupa kalian beri tanda kehadiran sebagai simbolis kalian itu sudah menghadiri mapel atau mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Baiklah, kalian buka halaman 17 di buku kalian. Halaman 17 materinya mengenai strategi pemasaran produk. Jika kalian sudah buka strategi pemasaran produk di buku kalian, kita lihat di poin pertama. Di bagian 1 ada unsur pokok strategi pemasaran. Kalian bisa lihat di unsur pokok strategi pemasaran ini ada strategi permintaan primer. Ya, jadi kalian lihat di sini ada strategi permintaan primer. Artinya apa di sini strategi permintaan primer? Jadi di sini ada artinya ya, menaikkan tingkat permintaan terhadap bentuk produk atau kelas produk yang ingin kalian tawarkan, yang ingin kalian pasarkan. Jadi kalau strategi pemasaran di bagian permintaan primer, kalian harus tahu sekarang ini permintaan masyarakat paling banyak memerlukan apa gitu. Jadi trennya ini sekarang ini permintaan masyarakat di luar sana itu apa, produk apa yang sekarang lagi diminati gitu ya. Jadi kalian lihat strategi permintaan primer. Maksud primer ini yang paling dominan yang diperlukan oleh masyarakat. Di sini contohnya misalkan kalian kira-kira apa nih strategi permintaan primer? Misalkan kalian mau menjual apa, sembako, karena pada saat ini orang butuh sembako dibanding permintaan-permintaan barang yang lainnya gitu ya. Jadi kalian bisa nantinya memasarkan sembako, entah itu beras ataupun minyak goreng, itu bisa kalian sediakan gitu ya. Jadi strategi permintaan primer ini kita lihat dari permintaan masyarakatnya saat ini butuh apa. Lalu di sini yang kedua ada strategi permintaan selektif ya. Strategi permintaan selektif itu ada di halaman berikutnya, di halaman 20. Di sini berarti apa artinya ya? Berarti di sini selektif itu memperluas pasar yang dilayani atau merebut pelanggan dari pesaing. Jadi gimana caranya kita kan membuka usaha nih, produk kreatif kewirausahaan, kita membuka usaha, gimana caranya kita bisa mengambil peluang untuk merebut pelanggan kita dari pesaing kita, tapi dengan cara yang sehat. Ini uraian Bu Arna yang dua ini secara umum ya, secara luas gitu, belum secara terperinci. Untuk kita lihat secara terperincinya mengenai strategi permintaan primer, kita lihat di kamu buka lagi, flashback lagi di halaman 18 ya, strategi permintaan primer. Yang di sini ada berbentuknya kurva ya. Kalau kamu mungkin pernah belajar ekonomi, ilmu ekonomi ya. Jadi maksudnya ini P ini maksudnya apa? Maksudnya permintaan ya. Maksudnya permintaannya itu kalau misalkan lebih banyak permintaan dari si konsumennya, berarti otomatis grafiknya itu akan meningkat gitu ya, akan ke atas. Kalian bisa lihat di contohnya di buku kalian halaman 18 ini ada kan ya, P itu misalkan di sini ada permintaannya dari yang 100 sampai 300, maksudnya di sini ini misalkan
permintaannya mengenai produknya, misalkan itu berapa banyak. Nah, di sini ada lagi yang key-nya ini kalau kalian lihat di buku itu quantity atau jumlahnya, gitu ya. Misalkan di sini ada kita ambil contoh di sini 500 permintaan, misalkan permintaan apa? Kayak tadi misalkan contoh permintaan beras gitu ya. Berarti berapa orang yang butuh gitu kan. Nanti tinggal kita tarik kurvanya ini, misalkan ada berapa banyak yang butuh beras untuk saat ini, seperti itu. Misalkan kita menjual beras contohnya gitu ya. Jadi kalau strategi permintaan primer itu kita lebih menekankan ke angka permintaan pasar atau masyarakat pada saat ini. Nah, di dalam strategi permintaan primer ini ada poin-poinnya ya. Pertama di sini ada nih, berdasarkan sasaran tipe konsumennya. Yang pertama menarik pengguna baru. Maksudnya pengguna baru itu menarik si konsumen yang baru gitu. Misalkan kalian sudah punya konsumen yang tetap, tapi gimana caranya nih kita menggait atau merekrut pengguna baru, maksudnya konsumen yang baru supaya mau beli barang yang kita jual atau tawarkan. Nah, di menarik penggunaan baru ini ada poinnya lagi, meningkatkan kesediaan untuk membeli. Jadi misalkan kalian harus meningkatkan kesediaan untuk membeli, gimana caranya si konsumen ini ada ketertarikan untuk membeli gitu, membeli barang yang kalian jual atau tawarkan. Lalu yang kedua ada meningkatkan kemampuan untuk membeli. Kira-kira nih kalau kita jual produk beras, banyak nggak ya yang mampu untuk membelinya gitu. Yang pasti kalau kita ingin mendirikan suatu usaha, kita harus lihat dulu. Pertama ya selera konsumennya, kedua daya beli masyarakatnya atau kemampuannya. Jangan kita menjual misalkan di suasana pandemi seperti ini kita jual yang kira-kira harganya melambung tinggi atau barangnya yang lux atau mewah, itu tidak akan diminati atau bahkan tidak ada permintaan dari si pelanggan itu atau si pembeli. Jadi kita harus juga lihat kalau kita mau jual ini apa sih yang dibutuhin saat ini gitu. Jadi menarik pengguna baru maksudnya nih yang 2 poin ini. Pertama meningkatkan kesediaan untuk membeli. Kira-kira kalau kita jual sembako banyak kayak peminatnya. Terus kesediaannya juga ada gitu untuk membeli, ya entah itu produknya stoknya banyak gitu kan. Lalu juga meningkatkan kemampuan untuk membeli juga, kira-kira mampu nggak ya gitu saat ini orang untuk membeli produk yang kita jual gitu kan. Nah, lalu yang kedua yaitu memperbesar tingkat pembelian. Kalian lihat di halaman 18, memperbesar tingkat pembelian. Pertama, menambah situasi pengguna. Maksudnya nih menambah situasi pengguna ini apa gitu ya. Di sini kalian lihat ya, di sini kira-kira menambah situasi pengguna. Kira-kira nih yang bisa memperbesar tingkat pembelian tuh seperti apa sih gitu kan? Apa mungkin merubah produk secara menarik gitu kan? Ibaratnya nih punya ide-ide yang menarik mengenai suatu produk yang akan dikemas, gimana caranya pelanggan akan tertarik. Jadi akhirnya memperbesar tingkat pembelian. Misalnya kayak beras biasanya bentuknya seperti itu aja Bu, pakai karung atau gimana gitu kan. Bisa juga kita bukan dari segi kemasannya tapi segi pelayanannya, itu bisa akhirnya memperbesar tingkat pembelian. Lalu yang B, meningkatkan tingkat konsumsi. Maksudnya di sini meningkatkan tingkat konsumsi, gimana caranya nih masyarakat antusias untuk membeli barang yang kita jual gitu kan, sehingga dia mau mengkonsumsi barang itu secara kontinu atau terus menerus gitu ya. Lalu yang ketiga, menaikkan tingkat penggantian produk. Menaikkan tingkat penggantian produk. Jadi misalkan nih kita sudah jual produk beras itu kualitasnya misalkan kualitas A atau kualitas B. Kualitas B dulu deh yang mungkin tengah ya, pertengahan. Gimana caranya kita akan menambah kualitasnya lagi menjadi kualitas A. Misal biasanya kita jual beras yang misalkan kalau kamu tahu ya, misalkan yang paling bagus itu misal di kategori beras Cianjur. Sebelum kita meraih atau jual beras Cianjur, mungkin kita awalnya tahap level yang agak menengah dulu berasnya. Misalkan berasnya merek yang B gitu ya. Nanti
kalau banyak konsumennya yang beli atau daya tingkat pembeliannya baik, kita tingkatkan penggantian produk, dalam arti diganti. Maksudnya digantinya itu mungkin yang lebih kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya yang kedua ya, ini ada strategi permintaan selektif. Kalian lihat di poin B di halaman 20, kalian lihat strategi permintaan selektif ya. Yang pertama ada strategi memperluas pasar yang dilayani. Ya, kalian lihat di halaman 20, strategi memperluas pasar yang dilayani ini artinya berarti kalian melayani masyarakat dari segi lini, dari segi semua lapisan masyarakat gitu ya, bisa atas, menengah, dan bawah. Jadi misalkan kalian jual produk tadi itu misalkan beras, nah itu beras itu kira-kira biasanya diminati oleh kalangan apa? Menengah, atas, atau bawah gitu. Jadi kalian harus bisa merangkup semuanya, mencangkup semuanya lini masyarakat. Nah, dalam strategi memperluas pasar yang dilayani, itu ada poin A-nya itu memperluas distribusi. Memperluas distribusi ini memperluas penyalurannya dalam hal pemasarannya ya. Misalkan biasanya kalian jualnya hanya di toko kalian saja, di warung katakanlah seperti itu. Kalian harus meluas, misal kerjasamalah dengan agen gitu ya. Kita harus memperluas barang yang kita jual gitu. Jadi biar semuanya dikenal oleh masyarakat gitu kan. Awal-awal mungkin kalian baru sampai di tahap warung atau baru tahap pendistribusiannya antar face to face antara pembeli dan penjual saja. Tapi lama-lama mungkin nanti kalian punya link atau punya koneksi, punya kenalan yang mungkin bisa diajak kerjasama, akhirnya memperluas distribusi gitu ya. Di sini ada memperluas distribusi penyalurannya. Kenapa di sini ada contohnya Jawa Pos? Kalian lihat ada di Jawa Pos. Kayak Jawa Pos. Jawa Pos ini kalau kita lihat mungkin punya orang suku Jawa nih gitu kan, Jawa Pos gitu ya. Tapi Jawa Pos ini itu bisa memperluas distribusinya, bisa sampai ke di luar Jawa. Misalkan bisa ke Sumatera atau kita pun yang di Jakarta bisa baca loh Jawa Pos gitu kan. Sama kayak beras, misalnya contohnya tadi Ibu jelaskan lagi beras ya. Kita contohnya beras aja gitu ya. Misalkan beras beras Cianjur itu buktinya bisa diterima oleh masyarakat yang bukan hanya Cianjur saja, tapi sampai ke Jakarta. Itu artinya memperluas distribusi. Atau sini ada contohnya OVO, maksudnya ini Grab dalam arti ini aplikasi ya, maksudnya aplikasi ini kan juga semua masyarakat pakai, tidak hanya di Jakarta saja, tapi semua di lapisan masyarakat di luar Jakarta ini pakai aplikasi ini. Jadi harus kita perluas, atau kita contohnya di sini pos kilat, ya, maksudnya kan pos. Pos di sini misalkan kita lihat memang ada sentralnya itu di Jakarta katakanlah ya kantornya, tapi bisa dia melapisi seluruh Indonesia pengirimannya. Jadi dia memperluas distribusi. Sama kayak tadi beras tadi. Misalkan kalian mau jual beras Cianjur, itu tidak hanya orang Cianjur saja yang pakai, tapi kita pun bisa mengkonsumsi beras tersebut. Itu namanya memperluas distribusi, diperluas gitu kan. Kamu jual apa lagi? Misalkan contohnya bukan beras, misal kamu mau jual apa? Seblak. Seblak mungkin awalnya ada di daerah kamu aja sekitar Pademangan. Mungkin kamu akan memperluas ke daerah lain, itu bisa saja gitu ya. Jadi itu memperluas distribusi. Yang kedua memperluas lini produk. Jadi ini juga sama. Jadi bisa kita memperluas lini produk ini dalam arti bisa ke masyarakatnya bukan menengah ke atas aja, tapi ke bawah juga bisa, atau sebaliknya dari bawah ke atas. Jadi semua lini produk ini bisa dinikmati, bisa dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang kedua ada strategi merebut pelanggan dari pesaing. Ya, gimana caranya nih kita punya strategi atau taktik merebut pelanggan dari pesaing tapi dengan cara sehat ya, bukan dengan cara yang curang. Nah, ini ada yang disebut head to head positioning. Nah, di sini artinya apa? Yang pertama adalah melakukan usaha-usaha pemasaran yang lebih unggul seperti kualitasnya, kelengkapannya, ketersediaan produknya. Jadi kamu lihat di halaman 21 yang ada di buku kalian ya, kamu lihat
Di sini misalkan kamu unggulnya di mana nih produknya. Misal kita ambil contoh, jangan beras lagi ya. Misal kita ambil contoh yang head to head positioning ini, kita ambil contoh misalkan kita ambil sekarang ini kopi ya. Sekarang kan lagi banyak orang jual kopi ya. Entah itu yang namanya beraneka ragam, itu banyak kopi. Gimana caranya kopi kita yang kita jual ini berbeda dengan kopi-kopi yang lainnya gitu. Kita harus ada ke tingkat kualitasnya. Kalian lihat di halaman 21 itu ada yang poin A dan uraiannya di poin 1 itu melakukan usaha-usaha pemasaran yang lebih unggul. Jadi unggulnya dari mana nih produk kita supaya pelanggannya nih yang tadinya ke kopi sebelah gitu bisa beralih ke kita. Misalkan contohnya kualitasnya kita ambil dari kopi yang kualitasnya baik, bukan kopi yang kualitasnya bawah gitu ya. Misalkan kalian ambil bahan bakunya kopinya yang berkualitas baik gitu. Lalu kelengkapan atau ketersediaan produknya nih, ketersediaannya banyak nggak stoknya? Jangan sampai banyak permintaan tapi kita tidak bisa memenuhinya gitu. Atau nama merek yang lebih superior, maksudnya nama merek yang lebih mungkin orang tuh kayaknya jadi terkesan gitu. Misalkan sekarang kan banyak kopi kenangan, kopi manji, kopi misalkan banyak ya yang lainnya ya, misalkan kopi-kopi yang sekarang lagi beredar. Misalkan kalian mungkin mau bikin atau mau buat kopi mantan atau kopi seperti apa yang mungkin kan ada aci mantan. Mungkin kamu bikin kopi mantan atau kopi dengan bahasa nama-namanya yang bagus, itu kan akan menambah kesan dari si calon pembeli untuk mau mencoba barang yang kita jual. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, kepemimpinan dalam harga dan biaya, menawarkan kualitas sebanding dengan harga lebih murah dari pesaing. Maksudnya di sini yang nomor 2 ya, yang halaman 21 nomor 2, harganya itu. Jadi kita bisa juga bersaing dengan harga dengan toko sebelah gitu kan. Ibarat bahasa humornya itu cek toko sebelah gitu kan. Misalnya dicek toko sebelah ini kopi, katakanlah kopinya dia itu harganya misal satu per piece-nya itu misalkan 20.000, mungkin kita agak di bawahnya dari harga dia, tapi tidak mengurangi kualitas yang kita punya itu. Jadi pasti banyak yang berminat ya. Jadi di sini harganya lebih murah dari pesaing karena namanya juga kita mau persaingan kan. Gimana caranya mengambil pelanggan itu tapi kita mengambilnya itu secara cantik gitu, secara elegan, tidak yang curang atau menjatuhkan satu sama lain. Lalu yang B, differentiated positioning. Differentiated positioning artinya di sini berarti apa nih? Lihat kamu yang halaman yang poin 1 dari atribut positioningnya, yaitu menonjolkan atribut keunikan pengemasan produk. Keuniknya di mana sih? Biasanya kopi nih, kita contoh kopi lagi. Kopi biasanya apa sih? Paling cupnya cup yang biasa gitu ya. Tapi ini kalian mungkin cupnya dikasih sedikit gambar-gambar, ya bisa karikatur atau apa gitu kan. Jadi jangan cupnya itu polos gitu. Biasanya kan kita kalau beli kopi ada cupnya yang polos kan gitu kan, cup untuk kopinya gitu ya, gelas cupnya. Nah ini kalian mungkin kalian kasih namanya tadi misalkan ibu kasih contoh kopi mantan, mungkin kalian gambar, tapi bukan gambar mantan kalian ya, maksudnya gambar ibaratnya nih gambar wajah, misalkan wajah atau gambar orang yang mungkin berdua atau gimana, itu kalian desain semaksimal mungkin supaya menarik gitu. Jadi di cup kopinya itu nggak polos gitu kan, itu kan yang bikin nantinya orang ih bagus ya gitu, pas lagi kita minum tuh ih bagus ya gitu kan, ada keunikannya gitu kan, pengemasannya juga unik atau manfaatnya juga yang unik gitu kan. Seperti itu. Yang kedua, customer oriented positioning. Itu ada di sini pemasaran yang berusaha untuk memisahkan diri dari para pesaing dengan jalan melayani satu atau sejumlah kecil segmen pasar yang khusus gitu ya. Jadi mungkin ini pemasaran yang berusaha untuk memisahkan diri dari para pesaing. Jadi dia malah bukan memisahkan diri dari dalam arti ya sudahlah mungkin tidak memakai dengan cara merebut pelanggan yang seperti tadi misalkan dengan harga yang murah, tapi ini biarlah
kita masing-masing dalam arti dia dengan keunggulan produknya, kita juga dengan keunggulan produknya. Jadi kita masing-masing saja gitu. Jadi tanpa kita merubah harga atau kualitas. Ya. Lalu yang ketiga, ada strategi mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Nah, ini ada mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Biasanya itu kita kalau jual produk, apa sih yang paling penting bagi kita? Kepuasan apa sih yang paling penting bagi si penjual? Yang pastinya kepuasan yang penjual inginkan itu kepuasan dari si konsumen dalam mengkonsumsi barang yang kita jual gitu kan. Kalau kalian pernah lihat mungkin di tempat-tempat nasi Padang atau resto-resto Padang itu suka ada tagline atau moto yang Anda kecewa hubungi kami, Anda puas hubungi yang lain atau hubungi teman. Seperti itu ada tagline-nya biasanya gitu kan. Jadi kepuasan si pelanggan itu sangat berarti bagi kita sebagai seorang penjual gitu ya, sebagai orang yang membuat produk. Karena dengan dia puas akan barang yang kita jual, dia akan nantinya akan membeli barang itu kembali dan kembali. Gitu ya. Yang kedua, yang B, relationship marketing. Relationship marketing, kalian bisa lihat di halaman 22, artinya apa sih relationship marketing itu? Meningkatkan kemungkinan terjadinya bisnis ulangan melalui pengembangan hubungan yang sifatnya formal. Maksudnya apa nih relationship marketing? Maksudnya adanya hubungan relation itu kan ibaratnya hubungan ya, adanya hubungan pemasaran dalam arti baik dari si konsumen dengan si penjual itu harus connect, harus ada hubungan yang baik gitu ya dalam segi memasarkan produknya. Gitu ya. Di sini ada lagi produk komplementer. Komplementer ini halaman 23. Produk komplementer apa sih? Produk yang benar-benar sebagai bahan pelengkap. Gitu ya. Misalkan kayak tadi masuk pelengkap. Jadi selain kita jual kopi, pelengkapnya apa ya gitu. Jadi kalau kita punya usaha kopi yang tadi Ibu Arna jelaskan, kita kira-kira mau pelengkapnya apa ya, temennya kopi ini apa ya? Oh iya kita bikin misalkan berupa pastry itu misalkan kayak roti gitu ya kering, atau kita buat cake, atau kita mungkin buat roti bakar temennya kopi kan bisa saja kan. Jadi kita harus ada produk komplementernya di situ. Jadi pas kita nanti buka usaha itu orang tidak hanya bisa menikmati kopi saja tapi ada pelengkapnya. Jadi produk komplementer ini yang lengkap, yang melengkapi produk yang kita awalnya kita buat gitu ya. Jadi semua ini strategi dalam permintaan selektif. Yang terakhir adalah tujuan atau sasaran produk. Tujuannya apa sih? Di sini ada ya di halaman 23. Ini Ibu Arna langsung singkat aja tujuan atau sasaran produknya. Meningkatkan volume penjualan atau pertumbuhan pangsa pasar. Jadi tujuan strategi pemasaran ini pastinya meningkatkan volume penjualan. Gimana caranya barang yang kita jual dalam per hari atau bahkan dalam per minggu, per bulan, per tahun mengalami kenaikan, mengalami peningkatan. Mungkin kalau suasana pandemi seperti ini, iya mungkin mengalami penurunan. Tapi sebelum pandemi ini terjadi, kalau kita sudah punya usaha, misal punya usaha yang tadi kopi ya, sebelum pandemi mungkin per hari bisa berapa cup, misalkan katakanlah 50 cup, per minggu berapa cup, sebulan berapa cup, itu harus ada peningkatan. Kalau kita ada mengalami penurunan, kita harus evaluasi apa yang kurang dari produk kita. Kayak seperti itu ya. Lalu yang kedua peluang pasar. Peluang pasar itu cari tahu apa yang paling dibutuhkan konsumen, cari tahu. Misalkan kayak tadi Ibu Ana bilang, misalkan kamu mau jual kopi gitu kan. Nah, cari tahu apa benar kopi itu banyak dibutuhkan. Kalau kenapa Ibu Arna mencontohkannya kopi? Karena memang saat ini memang lagi tren itu ya seperti itu, kedai-kedai atau galeri-galeri kopi. Yang tadi Ibu Arna bilang kan dengan berbagai macam nama yang unik-unik itu banyak gitu. Jadi sekarang yang dibutuhkan seperti itu. Cari tahu apa yang paling dibutuhkan konsumen gitu ya. Lalu yang terakhir kesuksesan pasar. Kesuksesan pasar ini adalah komitmen yang kuat dan maju cara bersikap kepada orang lain. Maksudnya begini, kesuksesan pasar itu, kesuksesan kita sebagai wirausaha itu apa sih? Yang pertama komitmen yang kuat dan maju. Jadi ada
pola pikir kita nih harus yang maju, yang mau berkembang usahanya. Jadi kalau misalkan mengalami suatu saat mengalami kerugian atau pilot atau gulung tikar atau apapun itu bahasanya yang mengalami penurunan, kita harus tetap bangkit atau move on dari usaha yang mau kolaps itu ya misalkan. Jadi jangan patah semangat untuk sudahlah, sudah mau jatuh ya sudah gitu. Tapi enggak, kita harus apa nih yang bikin kok bisa ya kolaps, kok bisa ya gulung tikar atau mau bangkrut, apa nih? Kita evaluasi dan kita harus punya tekad yang kuat dan ingin maju ke depannya. Itu yang harusnya ditanamkan oleh seorang jiwa wira swasta atau wira usaha. Jadi kalaupun kita punya permasalahan di bidang usaha kita, harus kita tanggulangi dan harus kita evaluasi ke depannya seperti apa supaya nantinya maju dan berkembang. Yang kedua, cara bersikap kepada orang lain berarti attitude-nya atau sikapnya, misalkan pelayanannya. Nah, itu juga sebagai wirausaha, pelayanan itu sangat penting. Gimana caranya melayani pelanggan, itu sangat penting. Ya, harus ramah gitu ya. Itu harus kita punya dalam diri kita gitu. Jadi sikapnya itu pada orang lain sehingga orang ingin berbelanja atau mengkonsumsi barang yang kita jual terus dan terus. Lalu mencari informasi lain yang lebih upgrade. Artinya ya kalian cari informasi-informasi apa nih yang sedang tren saat ini. Bisa kayak tadi jual kopi supaya kopinya nggak sama dengan produk yang tetangga kita ini di toko sebelah ini apa ya gitu kan. Misalkan informasinya apa, oh kita tambahkan ini, oh dia bisa pelanggannya banyak apa ya gitu. Kita harus memikirkan apa ya gitu. Harus kita cari tahu gitu loh. Apa yang membuat produk dia lebih unggul daripada kita. Jadi kita harus lebih unggul juga daripada dia, seperti itu yang harus jiwa seorang wira swasta atau wira usahawan yang harus kita miliki. Ya, jadi itu saja yang bisa Ibu Arna jelaskan dari strategi pemasaran produk pada hari ini. Jangan lupa kalian lihat pembahasan ini di YouTube channel sekolah dan jangan lupa kalian beri tulisan hadir pada kolom komentar di YouTube channel. Itu pertanda kalau kalian menyimak pembahasan pada hari ini. Itu saja penjelasan dari Ibu Arna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.